Oke, ada 22 orang termasuk saya di room ini sekarang. Nah, saya bawa materi ini teman-teman karena beberapa kali saya lihat di Telegram channel atau Telegram group banyak teman-teman yang masih sering bertanya, ini price mau kemana, ini harga mau seperti apa. Jadi sepertinya saya perlu membawakan materi ini teman. Biar Anda paham dulu dari basic. Oke, sebelumnya thank you buat ada Rumah Jaya, ada Mas Muhammad Arifin, ada Abdul Jafar, ada All, ada Pak Anto, Mas Ari, Pak Billy, Pak Burhanuddin, Bu Christine, Pak Elmi, Pak Imam, Mas Irfan, Mas Kusuma, Mas Pandu, Pak Robert mungkin, Mas Ryu, Pak Septian, Pak Suhadi, dan Z. Oke teman-teman. Kalau kita lihat memang 2024 ke 2025 ini bisnis konvensional itu kan banyak mengalami penurunan. Ya, yang punya bisnis di bidang konvensional Anda mungkin merasakan hal yang signifikan, penurunan konsumen, penurunan minat, dan macam-macam. Memang trading ini jadi salah satu solusi ya buat teman-teman pebisnis, teman-teman pebisnis. Trading ini jadi salah satu solusi. Cuman trading ini bukan jadi solusi, malah jadi masalah kalau teman-teman itu masuk ke dunia ini tanpa bawa bekal yang cukup. Banyak orang yang masuk ke dunia trading dan malah kolaps, makin drop, teman-teman. Secara keuangan makin gak bagus. Secara keuangan malah nyangkut di market. Dan macam-macam yang terjadi. Karena nggak banyak, bekalnya tuh nggak banyak. Pengetahuan tentang marketnya kurang. Pengertiannya tentang money management kurang bagus juga. Terutama psikologis, karena orang baru. Orang baru biasanya dia akan cenderung menggebu-gebu. Tetapi nanti mulai bingung kalau sudah mulai kena sama market ya, mulai dibohongin market. Nah, jadi saya mau sharing salah satu bekal yang teman-teman bisa pakai. Kita bicara tentang tren teman-teman. Nanti yang mau bertanya silahkan chat di kolom komentar. Saya gedein dulu ya mungkin. Apa itu tren dalam analisis teknikal? Kalau kita bahas secara umum, tren adalah arah dominan pergerakan harga pasar. Tren terbentuk karena perilaku kolektif pelaku pasar, yaitu ketika mayoritas membeli, terjadilah tren naik, atau menjual, tren turun. Jadi tren itu nggak diciptakan oleh satu atau dua orang saja, tapi tren itu tercipta kolektif ya teman-teman. Dari banyaknya orang yang optimis terhadap suatu barang, dia akan beli, 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 beli. Harga makin naik, makin tinggi, makin banyak orang optimis bahwa sebuah barang itu berpotensi menguntungkan teman-teman. Begitu juga saat
harga itu sudah mulai nggak menguntungkan atau harga itu sudah mulai stagnan teman-teman, potensinya terjadi penjualan, banyak orang yang akan menjual, terjadilah downtrend. Nah, jadi kenapa banyak orang yang menyebutkan bahwa baiknya kita ikut deh si tren itu mau gimana, ya trend is your friend. Ya karena kita ngikutin uang kolektif itu teman-teman, kita ngikutin uang besar, ya kita follow the market. Saya sambil capture dulu, nanti kalau lupa saya share dulu ke grup. Oke. Teman-teman harus sadar bahwa uang kita di market itu sebenarnya sangat terbatas. Ya, uang kita itu sangat terbatas. Berbeda dengan uang-uang gede. Uang gede-gedenya bankers, uang gede-gedenya hedge fund, atau institusi-institusi yang ada di dalam pasar. Jadi baiknya kita ngikutin tren yang terjadi. Prinsip trend is your friend, kita bicara tentang fokus pada peluang buy jika trennya naik. Fokusnya sell jika tren itu turun, teman-teman. Jadi kita nggak melawan keadaan market yang muncul, yang terjadi. Kita nggak ngelawan, teman-teman. Tapi kita ngikutin aja, ngintil. Bahasa Jawa ngintil. Malam, Pak Lugi, dipersilakan. Mengapa tren itu penting, teman-teman? Dia menunjukkan arah pasar dan arah aliran modal. Aliran modal ini sama dengan perilaku kolektif tadi. Ya, banyak uang yang masuk dan beli mungkin. Ya, mengapa tren itu penting? Kedua, ada peluang profit yang lebih gede jika Anda bergerak searah dengan tren dibanding melawan tren. Ini sepertinya saya sempat bahas di webinar beberapa waktu lalu di materi impulsif dan korektif. Teman-teman bisa cek nanti di YouTube ya. Materi sudah pernah saya share di sana. Lalu yang ketiga, tren ini membantu trader dalam menentukan timing yang tepat untuk masuk dan keluar pasar. Nih, Anda punya timing, Anda jadi paham kapan keluar, kapan masuk. Ya, nggak usah banyak-banyak. Tren itu cuma ada tiga. Tren naik. Nanti kita akan bahas secara pasarnya ya teman-teman. Kita bahas secara teori dan konkretnya di market seperti apa. Kita pembukaan dulu. Siap Bapak? Aman? Ya. Ada tren naik, tren turun, dan market yang sideways. Tren naik, harga membentuk puncak high dan lembah low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau Anda lihat grafik yang merah ini teman-teman, ini tren naik. Ya, sudah banyak orang tahu hal ini. Yang hijau ini trennya turun, membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah dari sebelumnya. Oke, mencerminkan penjualan yang cukup gede, besar-besaran. Karakteristiknya lower high dan lower low. Karakteristiknya. Oke, uptrend di situ sudah saya jelaskan. Ada higher high dan higher low. Ya, teman-teman. Dia naik, turun, naik lagi lebih tinggi. Nah, this is uptrend.
Jadi secara simplify, market itu hanya ada tiga tren. Teman-teman nggak usah bingung dengan kondisi yang lain. Karena kondisinya seperti ini aja. Coba saya cari chart random ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa respon saya ya. Kalau Anda lihat what happened, apa yang terjadi pada dolar Kanada secara tren. What happened teman-teman? Ini sideway ya. Market ini terjadi sideway. Harga bergerak dalam rentang tertentu tanpa arah yang jelas. Harga berkisar antara level support dan resisten yang plus minus sama, teman-teman. Karakteristiknya tidak ada pola higher high atau lower low yang dominan. Oke, tertampak di sini. Kita boleh cek, teman. Oke, ini market sideway. Sebelum terjadi sideway, teman-teman, dia berasal dari kiri. Ini trennya apa, teman-teman? Teman-teman nggak usah bingung trennya apa. Anda punya alat bantu, ya. Itu uptrend. Uptrend, sideway. Downtrendnya ada nggak? Ini pun downtrend, teman-teman. Oke, downtrend. Downtrend, uptrend, uptrend lagi. Cuman memang secara bentuk kadang-kadang berbeda. Tidak selalu sama bentuknya. Ya, bentuknya kadang-kadang berbeda, nggak selalu sama. Ada yang sempit, ada yang lebar seperti ini. Macam-macam teman-teman. Tetapi pada intinya market hanya terdiri dari tiga model tren saja. Uptrend, downtrend, sideway. Oke. Ada tren berdasar durasi. Primary trend jangka panjang. Bisa berlangsung bertahun-tahun. Seperti market gold dalam time frame besar. Bias yang terjadi trennya yang naik, teman-teman. Bener nggak sih trennya naik? Kita cek. Monthly. 1 tahun juga boleh deh. Monthly dulu deh ya. Kelihatan teman-teman. What happened dengan trennya gold. Trennya naik. Monthly. Jelas ya. Uptrend. Time frame besar dari gold. Ini trennya naik. Secondary trend. Tren menengah. Berlangsung beberapa minggu hingga bulan. Contoh koreksi emas. Koreksi turun. Padahal tren besar adalah naik. Koreksi. Contohnya di sini teman-teman. Ini koreksi. Ya, koreksi. Berarti gold secara jangka panjang
Memang fokusnya dia ke uptrend. Koreksi-koreksi penurunan hanya sementara, hanya sementara. Koreksi turun hanya sementara. Dibales lagi naik. Nah, ini apakah nanti akan terjadi koreksi penurunan lagi? Maybe yes. Cuman harus ada pemicunya yang kuat untuk gold terjadi koreksi. Minor trend berlangsung dalam hitungan hari atau jam. Cocok untuk trader intraday atau scalper. Nanti akan coba saya jelaskan satu persatu. Ya, yang penting openingnya jelas dulu teman-teman. Identifikasi tren. Anda bisa pakai pola harga atau market struktur. Di sini ada yang belum memahami market struktur. Kalau ada boleh respon, nanti coba saya jelasin dulu. Pakai indikator teknikal, Anda juga bisa. Ya, trennya naik atau turun, Anda lihat dari moving average. Untuk alat bantunya Anda ya teman-teman. Contoh misalkan, saya hilangkan gambarnya, saya kasih moving average-nya. Nah, moving average, jika price, jika price di atas moving average, dipastikan trennya naik teman-teman. Dipastikan trennya naik. Oke. Jika di bawah MA, dipastikan trennya turun. Mungkin dari kondisi ini. Sampai dia berubah di sini. Jika teman-teman pakai MA. Atau lagi, jika teman-teman pakai yang namanya trend line. Teman-teman bisa gambarkan trend line itu seperti apa. Contoh trend line. Kita tarik dari ketemu support teman-teman. Nggak selalu rapi, cuman alat ini bisa bantu kita. Nggak selalu rapi, cuman alat ini bisa bantu kita untuk melihat tren. Ya, jadi Anda bisa pakai market struktur, bisa pakai moving average, bisa pakai trend line. Kita mulai masuk ke bagaimana dulu teman-teman. Sebelumnya kita coba masuk ke gambar dulu. Pastikan teman-teman memahami dulu seperti apa uptrend. Seperti ini setuju ya teman-teman ya. Ini adalah role model dari uptrend. Dan ini, fase ini berulang. Teman-teman harus ingat bahwa fase ini berulang. Yang pertama terjadi pasti ada break dulu teman-teman. Setelah break muncul pergerakan yang
impulsif. Setelah break akan muncul pergerakan yang impulsif. Oke. Setelah impulsif, nggak lama kemudian pasti ada koreksi, korektif. Lalu nanti akan ada lanjutan lagi, break. Berarti impulsif lagi, teman-teman. Kembali lagi setelah impulsif, pasti nanti akan ada koreksi. Oke, ini pasti selalu akan ada. Dan ini berulang. Ya, berarti di sini terjadi apa, teman-teman? Break lagi, impulsif lagi, teman-teman. Nah, berarti karena Anda sudah punya histori seperti itu, setelah impulsif, muncul impulsif ya. Berarti apa yang teman-teman akan lakukan? Boleh respon, biar kalau yang belum paham bisa mengerti. Jangan malu teman-teman. Ini di sini kita forum sharing is caring ya. Karena saya peduli, kita akan mencoba menggambarkan gimana. Continuous apa? Uptrend. Pola yang berulang. Berarti kalau sudah ada impulsif, yang kita lakukan berikutnya, kita tunggu koreksi. Ya teman-teman. Kita tunggu koreksi. Sorry suara saya jelas ya teman-teman. Suara saya jelas ya. Oke. Continuous pola yang berulang teman-teman. Jadi after impulsif, ya tunggu adanya koreksi. Oke. Bisa jadi Pak Anto. Bisa jadi. Kapan kita tahu gerakan impulsif setelah selesai dan mulai koreksi? Actually kita nggak akan benar-benar ngerti Pak. Ya, actually kita nggak akan benar-benar tahu kapan dia selesai. Cuman kita yang penting punya gambarannya dulu. Nah, nanti kita bahas Pak itu Pak. Nah, sini dulu ya teman-teman. Yang harus teman-teman tahu adalah trennya dulu. Uptrend, pola yang berulang. Ada impulsif, kita tunggu koreksi. Ya, berarti dengan contoh di sini, ya, kalau Anda mendapatkan atau melihat pola yang begini, teman-teman. Oke, pola N. Berarti pola ini kan mewakili dari beberapa pola-pola yang sudah terjadi. Beberapa kali terjadi. Ya, dengan satu pola ini aja terjadi begini, Anda sudah bisa sedikit menyimpulkan. Ya, kalau sudah ada break begini, ini high, ini low, dan ini higher high. Trader harus
fokus untuk buy atau sell teman-teman. Jadi jangan sampai Anda bingung lagi tentang buy dan sell ya. Jangan sampai teman-teman bingung lagi dengan buy dan sell. Berarti kalau Anda melihat pola seperti ini, fokus Anda cuma satu teman-teman. Fokus Anda akan buy. Trader akan buy. Ya, trader akan buy. Apakah buy-nya di sini saat break? No. Buy dilakukan setelah ada koreksi. Buy dilakukan setelah ada koreksi, teman-teman. Berharap pola ini berulang, naik lagi. Oke. Jadi dengan satu potongan aja pola begini, teman-teman sudah bisa menentukan saya mau buy atau mau sell. High low, higher high. Ya, ini kejadian setelahnya mungkin akan begini. Oke, kita tunggu koreksi. Kapan impulsif selesai memang kita nggak bisa selalu pastikan. Cuman kita bisa melihatnya dari kondisi saat dia sudah benar-benar mulai turun, Pak. Mulai turun, mulai turun. Nah, ini berarti fasenya sudah fase koreksi. Saat dia mulai turun begini, carilah lokasi untuk Anda buy. Targetnya bisa ke higher high, di tempat yang lebih tinggi. Oke, ini bisa kita lakukan. Jadi, saya harap teman-teman nggak bingung dulu tentang ini buy atau sell. Ya, ini buy atau sell. Saya nggak mau teman-teman bingung lagi. Karena dari satu pola ini, Anda jadi sudah mengerti Anda harus ngapain. Nah, misalkan saya ambil grafik random lagi. Kelihatan ya teman-teman? Ya, oke Om Andris, nanti kita coba perdetail ya pertanyaannya atau pernyataannya. Oke, nanti kita coba cek, kita ke Ponseling New Zealand dulu. Time frame berapa, di time frame berapapun kita bisa lihat tren kok teman-teman. Ya, di time frame berapapun kita bisa lihat tren kok sebenarnya. Nah, kalau Anda lihat di pound sterling New Zealand, ini ada struktur seperti ini. Low, kecil sekali. High, low, high, higher low, higher high teman-teman. Ya, ini ada kondisi uptrend nih teman-teman. Clear ya? Karena apa, ini ada break. Oke. Berarti dari kondisi chart pound sterling New Zealand weekly yang kita lihat ini, fokusnya teman-teman adalah untuk melakukan apa? Transaksi apa nanti? Kita prefernya akan buy. Ya, karena ada apa teman-teman? Impulsif.
Prefernya baik karena ada impulsif. Tetapi kita tunggu dulu terjadi koreksi teman-teman. Mulai terjadi koreksi, ya, oke. Impulsifnya ternyata sampai sini, mulai terjadi koreksi. Saat koreksi ini terjadi, fokusnya teman-teman mencari level buy. Ada cari buy. Di mana mungkin di demand sini, mungkin salah satu pandangannya, ya, oke. Kita cek lagi next move-nya seperti apa. Oh, ternyata dia naik lagi teman-teman. Berarti dari kondisi ini teman-teman, higher high, higher low, higher high. Berarti trennya makin naik, ya. Ada break lagi di sini teman-teman. Sama, prefernya kita akan cari buy lagi. Saat dia koreksi, koreksi, oke. Berarti ini impulsif, ini korektif lagi teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Berarti koreksinya mungkin sudah selesai. Koreksinya mungkin sudah selesai. Movement ini impulsif lagi. Ya, ada break lagi. Hal yang berulang lagi, teman-teman. Di sini apa yang kita tunggu lagi? Kita tunggu koreksi lagi, teman-teman. Kita tunggu koreksi lagi. Mungkin ini koreksinya. Ya, kita belum bicara cara entry masuknya. Tapi yang penting teman-teman tahu. Biasnya itu mau buy atau sell. Anda tahu dulu. Ya, biasanya teman-teman tahu dulu. Oke. Saat Anda tahu biasnya itu akan enak. Saya share ke Telegram semua ya teman-teman. Contoh-contohnya sekalian. Biar nggak lupa teman-teman. Jadi sudah jangan bingung lagi tentang buy and sell. Ya, karena dari chart ini sudah menggambarkan Anda harus apa. Tinggal nanti placement untuk entry aja. Oke, bisa dimengerti ya. Ada yang bingung? Ini market pola uptrend, pola downtrend, pola sideways itu adalah pola yang berulang, berulang. Lagi, 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 dan lagi. Anda harus bisa mengidentifikasinya dengan baik. Ya, oke. Misalkan, tadi kita bicara uptrend. Sekarang kita bicara downtrend. Low, high, lower low, lower high. Ya, di market ya selalu serapih ini marketnya.
Grafiknya nggak selalu serapi ini. Harap diingat. Ini break. Berarti ada impulsif. Kalau sudah ada impulsif yang terjadi, teman-teman harus sabar. Nunggu koreksi. Jangan begitu impulsif ini Anda kejar. Takutnya kalau impulsif ini Anda kejar, Anda dapat di low teman-teman. Salnya. Yang terjadi Anda keseret naik ke atas. Arahnya sudah benar, keseretnya terlalu jauh, Anda panik. Kalau sudah panik, yang dilakukan apa biasanya? Cut loss. Setelah cut loss, arahnya benar. Nah, itu gelo. Jangan sampai Anda entry. Jangan sampai entry di impulsif. Karena saat harga harus koreksi, trader panik ya. Kalau Anda panik, biasanya cut loss di sini. Jadi biar dia mental dulu, mental dulu, ya teman-teman. Bahasanya begitu. Teman-teman tunggu koreksinya dulu. Oke. Lalu lanjut ke bawah, dia melanjutkan movement impulsifnya, ya, yang diawali dengan adanya break. Break, break itu penting teman-teman. Karena dia adalah awal mula pergerakan harga akan up atau down secara trend. Oke. Jadi cukup penting yang namanya break itu. Jangan sampai Anda sepelekan. Sama, korektif, impulsif. Dengan Anda memahami koreksi impulsif aja, impulsif koreksi, koreksi impulsif, saya pikir Anda dihadapkan dengan market yang ruwet pun, Anda sudah akan bisa melihat potensinya Anda harus ngapain. Ya, misalkan tadi, apa Pak Doge ya, Doge, USDT, pakai yang apa Binance. Nah, Doge-nya udah kelihatan teman-teman. Ini movementnya apa teman-teman? Uptrend atau downtrend kayak gini? Sorry, saya kayak bertanya kayak sama kayak di kelas gitu ya teman-teman ya. Biar teman-teman lebih jelas, nggak tersesat lagi. Ini impulsif. Ini ada break. Berarti kondisinya uptrend. Doge-nya uptrend. Oke. Impulsifnya mana? Dari bawah ke atas. Berarti sekarang yang terjadi adalah fase apa? Mungkin ini koreksinya teman-teman. Secara weekly. Ya, secara weekly. Tapi kalau kita lihat secara daily, secara daily apa yang terjadi teman-teman?
makin ruwet grafiknya. Sideways yakin, konsolidasi, kita cek ya teman-teman ya. What happened with daily ya. Biasanya kalau Anda masih baru belajar, baru mengerti tentang dunia trading, saya sarankan di resisten-resisten dan support-support ini Anda tandai teman-teman. Ya, biar kita tahu kondisinya. Kalau Anda begini masih bingung, tandai lagi. Kasih. Kalau di trading view namanya pet. Kelihatan teman-teman, what happened? Nunggu demand di awal ketika breakout dan ada rejection kering tengah. Oke, siap Mas Andris. Kelihatan ya teman-teman. Nah, di kondisi ini kita coba lihat dengan lebih jelas bahwa ada support yang di break teman-teman. Dan di sini muncul impulsif yang cukup kuat. Berarti kemungkinan gerakan ini adalah gerakan apa? Naiknya dia. Kemungkinan ini gerakan koreksi. Naiknya dia nih, kemungkinan gerakan koreksi. Apakah setelah ini si Doge akan lanjut turun ke bawah lagi? Bisa saja. Karena ada tren di dalam sebuah tren. Yang tadi dibahas di sini ada primary, secondary, minor, mikro. Ya. Jadi kalau bisa kita jelaskan diri kita sendiri, apa sih yang terjadi pada market ini? Kalau saya ngelihatnya begini teman-teman. Low, ketemu low ya. Nah ini, dia trennya akan turun. Turunnya ini adalah koreksinya dari impulsif besar. Impulsif besar ini. Ini koreksinya ke bawah. Mungkin Anda kalau pernah melihat high, low, higher, high. Gini ya teman-teman. Oke. Di dalam movement ini teman-teman. Akan ada movement-movement lagi. Misalkan ini ya. Nah, ini saya kasih warna lain ya. Biru mungkin. Oke. Jadi movement besarnya atau tren besarnya sebenarnya naik. Tren besarnya ini naik teman-teman. Tapi tren turun ini hanya sebagai koreksi sementara
yang nanti dia mungkin akan reverse. Jadi ada tren besar, ada tren yang kecil. Tapi kalau diukur pakai Fibo di weekly rejection di area 50% ya Pak, apakah sudah selesai koreksinya? Kita coba cek. Fibo dari low sampai ke high sudah masuk 50%. Apakah sudah berakhir koreksinya? Kalau saya bilang di 50% itu belum tentu menyelesaikan sebuah koreksi, Pak. Belum tentu menyelesaikan sebuah koreksi. Tetapi jika Bapak sudah masuk di area 50% ini, dan Bapak sudah dapat risk reward yang bagus, ya setidaknya 1/2, Bapak bisa keluar dulu. Karena koreksi sedalam apa kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Kita nggak bisa tangkap dengan baik. Ya, jadi kalau kita sudah ambil masuk, dapat barang, baiknya 1/2 kita out dulu. Nanti cari lagi signal berikutnya. Karena di sini ada beberapa area yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian. Selain di area 50% tadi. Selain area itu dan area ini juga ada. Takutnya kita berasumsi bahwa ini koreksi sudah selesai, dia akan naik terus nih Pak. Ternyata turun lagi. Posisi belum kita amankan. Itu jadi kerepotan buat trader biasanya. Ya, jadi kalau kita sudah punya target, target itu dibuat done dulu. Sam tercapai dulu, bikin target itu tercapai dulu 1/2. Masalah kita nanti mau entry lagi boleh. Takutnya kalau terlalu optimis, apa yang sudah kita dapat tadi malah lepas. Oke, jadi doge yang terjadi seperti ini, dia kemungkinan masih dalam fase koreksi ke bawah, mungkin masih akan tes lagi level-level di bawahnya mungkin ya Pak. Siap sami-sami Pak. Nah, jadi kalau sudah lebih ribet teman-teman, kita akan masuk ke dalam yang namanya Dow teori. Ada mayor, minor, secondary, primary, micro, trend. Yang itu digambarkan oleh si time frame tadi. Nah, kita tadi bicara ini. Ini buy atau sell? Sell pastinya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya gambaran market low, high, dan lower low, Anda nggak usah bingung. Anda mau ngapain? Tinggal dicek strukturnya. Apa yang terjadi? Ya, cek dulu breaknya. Sudah impulsif ada, Anda tinggal tunggu korektif. Tinggal tunggu koreksi. Jadi dengan kondisi seperti ini aja teman-teman. Low, high, dan lower low. Teman-teman sudah bisa punya kesimpulan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus sell apa Anda harus buy? Cuman dari market struktur saja.
sudah bisa membuat Anda mengerti Anda harus ngapain. Ini potensinya akan jadi si lower high. Oke. Jadi sudah nggak bingung lagi dengan apa yang namanya ini buy atau sell. Karena Anda sudah punya patokan teman-teman. Ya, teman-teman sudah punya patokan semua dari yang di sini. Oke. Ada uptrend, ada downtrend. Ya teman-teman. Jadi kalau saya gambarkan, ini akan buy atau sell. Anda cuma punya patokan ini aja cukup. Saat Anda melihat pola seperti ini, oh salah ambil. Anda lihat pola seperti ini, ya. Atau Anda lihat pola seperti ini, teman-teman sudah nggak bingung. Betul Mas Adis, nanti bisa. Nanti saya akan kasih tahu. Nanti saya akan kasih sedikit gambaran. Jadi polanya ini ya teman-teman, ada break, oke. Strukturnya apa? High, low, dan higher high. High, low, higher high. Tugas Anda tinggal nunggu aja. Price ini turun untuk naik lagi. Ah, tugas Anda ini. Ada struktur high, low, higher high. Berarti ada break. Ya, tunggu koreksi. Koreksi sama dengan pullback. Koreksi sama dengan retrace. Setelah ada pullback, retracement, cari area entry. Ya, jadi sudah nggak susah dengan pola ini aja. Karena di sini, di titik ini teman-teman, berpotensi jadi lever higher low. Oke, sama juga. Ini ada break. Yang di break apa? Low teman-teman. Ini high betul. Tapi di sini muncul apa? Lower low. Kita tunggu. Double back. Cari area entry sebelah kiri. Harapannya dia begini. Kondisinya sama. Ya, teman-teman. Harapannya di sini akan jadi lower high. Oh, ini saya taruh di atas aja deh. Di sini beda strukturnya. Low, high, dan lower low.
Cari area entry. Ya, nah ini salah satu bekal ya teman-teman. Bisa pakai selamanya. Simple. Nggak perlu bingung-bingung teman-teman dengan kondisi itu. Oke. Lalu, kalau kita bicara tentang break teman-teman. Break itu kan cukup penting ya. Karena awal dari sebuah movement. Break. Jadi selama market itu bolak-balik saja. Begini-begini saja. Saya pribadi cenderung tidak entry. Saya pribadi cenderung nggak mau entry teman-teman. Oke. Meskipun ada peluang untuk entry. Saat price turun ke area support. Anggap aja itu support ya teman-teman. Ini area support. Ini area resistance. Kalau dia turun ke area support. Kita sebenarnya punya peluang apa sih teman-teman? Kita punya peluang apa? Mohon respon. Biar komunikasinya lancar. Biar gak salah paham. Kita buy ya Mas Andris. Di support ini kita bisa buy teman-teman. Ya, kita bisa buy di sini. Oke. Kalau Anda buy di sini, jangan pernah lupa namanya stop loss. Taruh stop loss di bawah sini teman-teman. Ya, buy di situ, stop lossnya bawah sini teman-teman. Boleh nggak? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Berarti dalam artian saat Anda buy di level tersebut, saat Anda buy di sana, berarti Anda sebagai trader mengharapkan price naik atau terjadi sideways lagi yang berulang, yang berulang teman-teman. Oke, kita mengharapkan sideways lagi yang berulang. Berarti harapan kita kan price mau naik begini, ya harapannya begitu. Tetapi kalau buy dan Anda kena stop loss, price jadi break ke bawah seperti ini kenyataannya, Anda harus tahu Anda kena stop loss dan Anda bisa ganti posisi stop loss Anda pakai apa teman-teman? Posisinya Anda akan apa nih? Setelah ada lower low. Trade apa yang berikutnya mau Anda lakukan setelah ini break?
Betul Mas Andris. Takutnya dia nggak sampai ke sana, balik lagi ke bawah. Pakai risk reward. Kalau sampai support-support ini jebol teman-teman ke bawah, berarti next movementnya kita mau cari apa? Sell atau buy lagi? Oke, di sini sebaiknya setelah ada lower low, Anda cari yang namanya koreksi dulu. Baru Anda cari sell nanti teman-teman. Ya, baru Anda cari sell nanti. Karena kebanyakan orang-orang begitu ini dapat harga yang bawah, dia buy. Begitu break ini dia ikut buy terus. Buy, layer, buy di layer teman-teman. Ternyata impulsifnya jauh ke bawah. Nah ini kan repot. Ya, marginnya sudah nggak cukup, putus dulu di tengah jalan. Repot. Mendingan kita follow the trend aja. Oke, jangan buy di layer. Tapi kita cari sell aja di sini. Jika break dan ada lower low, konsen sell saja. Ya, jika break dan ada lower low, konsen sell saja. Berarti yang breaknya di sini teman-teman. Gambar saya nggak kecilan ya, cukup bisa dilihat ya. Cari sell di atas. Berarti ini adalah movement yang impulsif. Ya, ini koreksinya. Kita tunggu impulsif lagi. Nah, jadi dari tiga tren yang terjadi ini teman-teman, semua pola itu berulang. Teman-teman tinggal mencari potensi-potensi pola-pola yang berulang. Ada identifikasi pola. Anda tahu polanya tinggal di follow. Tinggal diikutin teman-teman. Nggak perlu bingung-bingung. Belajarnya berawal dari entry-entry yang standar aja dulu. Ya, berawal dari entry-entry yang standar. Oke, seperti gold di sini. Ya, teman-teman lihat polanya. Polanya berulang. Dia naik, turun, impulsif, korektif, impulsif, korektif. Ya, berulang teman-teman. Pola ini berulang. Ini cukup jelas trennya. Nah, di sini kemarin ini yang nggak jelas. Ini mau ngapain dia? Ini kurang clear. Ya, nah, misalkan Anda sebagai pedagang mobil, ya, kalau Anda dagang mobil kan biasanya harus Anda punya, sorry, penjualnya, pembelinya harus jelas.
BPKB-nya jelas, kondisi fisik mobilnya jelas, ya, mobilnya setidaknya sehat yang Anda mau perjualbelikan, ya teman-teman. Kalau bisa jangan bekas banjir. Kita cek kolong-kolongnya keropos atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi saat Anda dapat dagangan mobil yang nggak jelas, apakah Anda mau bertransaksi terhadap mobil tersebut? BPKB-nya, BPKB-nya nggak ada itu Pak, masih dipinjam teman saya. Lah ini mobilnya keropos, iya Pak, keropos. STNK-nya juga nggak ada. Kira-kira kita mau andil nggak teman-teman di barang yang nggak jelas itu? Anggap Anda pedagang konvensional. Kalau saya memilih untuk tidak bertransaksi. Jika memang barangnya seperti itu, teman-teman. Barangnya nggak jelas. Begitu juga dengan market. Saat marketnya nggak bisa kita gambar polanya, nggak bisa kita identifikasi polanya, trennya, lebih baik kita nggak usah entry. Kita nggak usah masuk pasar. Biarin aja. Banyak trader yang mungkin SOP entry-nya dia, yang dia pakai untuk entry, waktu itu market tidak menunjukkan SOP yang oke untuk entry. Tapi si trader tersebut tetap memaksa untuk masuk. Ya, itu pun akan jadi banyak masalah, teman-teman. Akan jadi banyak masalah. Jadi kenapa trader harus punya hal-hal yang kudu dihindari juga. Selain aturan yang jelas, pola yang jelas. Ya, jangan ngelawan tren, jangan sampai over trade, jangan terlalu banyak lotnya Anda. Selalu gunakan SL. Jangan abaikan time frame. Ya, gunakan time frame yang jelas, yang Anda sudah pahami, Anda sudah mengerti. Jadi baiknya jangan sampai teman-teman masuk market tanpa alasan yang benar-benar kuat. Apalagi mumpung nggak ada tradingan saya iseng. Jangan. Malam ini saya sudah kasih SOP yang cukup jelas. Kita tunggu yang namanya impulsif. Ada struktur low high, lower low, atau high low higher high. Setelah ada break kita tunggu yang namanya pullback, koreksi atau retrace. Baru Anda cari area buat entry, buat masuk. Ya, nah, lalu terkadang ya teman-teman, tren itu, tren pasar itu punya kekuatan yang berbeda. Ada yang trennya kayak gini, jelas kayak ini gambarnya. Ada trennya kayak gini, teman. Oke, ada yang trennya kayak gini juga. Ya,
Kalau teman-teman lihat, ini saya ganti warnanya, saya kasih warna hitam ya. Yang ini warna biru. Yang paling kuat trennya yang warna apa teman-teman? Yang paling kuat yang mana? Biru, hitam, biru, kanan, hitam, kanan, kanan, tengah, kiri. Kekuatannya yang ada di sini yang paling kuat adalah yang kanan, teman-teman. Yang kanan, ya. Karena dia hanya koreksi sedikit saja. Atau nggak ada koreksi. Nggak ada koreksi. Coba cek ya. Yang pertama yang merah, teman-teman. Anggap saja kondisinya seperti ini. Sewaktu dia break, ini kalau saya bilang ini breaknya false. Setelah break dia turun ke bawah. Ya, ini breaknya nggak begitu banyak. Oke. Tapi koreksinya cenderungnya dalam. Ini tadi yang warna merah. Lalu ada lagi yang warna hitam. Nah, itu dia mewakili warna hitam itu. Oke. Nah, breaknya di sini ini cenderung kuat. Kalau saya bilang ini breakthrough. Setelah break dan dia bablas. Bablas naik ke atas. Ini cenderung koreksinya biasanya 50% sampai dengan 61 lah ya. Nah, kalau yang biru tadi teman-teman, ini koreksinya biasanya hanya 30%. Koreksi yang dalam ini teman-teman, bisa saja dia sampai ke level 70%. 70% Fibonacci. Jadi tempat atau lokasi untuk entry-nya Anda bisa bedakan antara false break, breakthrough, dan ini yang paling kuat kondisinya. Kecenderungannya apa? Dari Fibonacci itu teman-teman. Ada cari 70% ya untuk urusan si Fibo. Untuk ini yang breakthrough, Anda carinya berapa? 50%. Ini
Biasanya hanya 30% dia koreksi. Nah, jadi kekuatan tren itu bisa dilihat dari segi koreksinya. Semakin tidak ada koreksi, semakin tren itu kuat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya. Ini di sini diawali dari break ini, ya. Ini impulsif. Jadi Anda kalau tarik Fibo, berarti hindari market gold seperti saat ini. Kayak banyak jebakannya. Sebenarnya sih memang kalau secara tren ini clear ya Pak. Secara tren ini clear. Cuman ya itu tadi, koreksinya ini kadang-kadang nggak begitu bagus koreksinya. Koreksinya kurang begitu bagus. Yang harusnya di sini ya teman-teman, yang impulsif ini ya dari low ke high ini, yang itu. Ini saya pikir kemarin harusnya dia bisa koreksi 50%. Saya pikir kemarin harusnya saya bisa dapat koreksi 50%. Saya nggak sampai teman-teman. 30% saja. Jadi trennya makin kuat ini. Cuman di hari Senin ini pembukaannya terakhir range-nya berarti dari low ini ke high ini. Ya, demand ini sudah sempat menahan harga, tetapi kayak tidak begitu kuat untuk dia naik lagi. Seperti nggak terlalu kuat untuk dia up lagi. Ya teman, bisa aja dia break nanti ke bawah. Tapi hati-hati dengan level ini nanti. Anda lihat lagi di sini. Dari low ke higher high. Ini Fibonacci teman-teman. Harapan saya pun, kemarin saya nunggunya di sini teman-teman. Kurang dikit tapi, kurang sedikit. Ini 83 kalau salah saya nunggu ya. Ya di 83 di sini. Ada plan yang kemarin sempat saya share juga. Di beberapa, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya yang ini teman-teman. Harusnya harapannya ini masuk. Tetapi kurang sedikit. Nggak sampai dia. Dan saya saran kalau teman-teman ketinggalan begini sih nggak usah dikejar. Biarin aja. Nanti akan ada tempatnya Anda dapat entry yang bagus. Gak usah dikejar. Ya, gak usah dikejar teman-teman.
Nah, yang saya tunjukkan itu di atas, itu adalah trading range, area trading. Ya, area trading atau trading range. Jadi kalau kondisi seperti ini teman-teman, apakah Anda perlu pantau ini, bawah sini, atau apakah Anda perlu pantau di sini? Perlu nggak teman-teman? Dengan kondisi gold sekarang, apakah perlu Anda memantau ke sini atau ke sini? Kira-kira perlu nggak teman-teman? Ada yang bisa respon mungkin? Perlu, keperluannya untuk apa Pak? Saya mau minta surat intel Pak Anto. Keperluannya untuk minta surat intel. Oke, yang saya tunjuk itu perlu tidak ya teman-teman, perlu tidak. Perlunya untuk apa? Ya, zone lampau kita gunakan sebagai target. Target apa teman-teman? Kita gunakan sebagai target. Target kalau nanti dia ini loh, paham teman-teman? Ini kan masih uptrend. Ya, ini masih uptrend. Masih uptrend. Selama ini belum break. Ya, titik hitam itu belum break. Itu masih uptrend. Nah, area-area yang saya tunjuk ini tadi perlunya buat apa? Untuk target. Kalau dia nanti sudah mulai downtrend ini loh teman-teman. Kalau sudah mulai turun-turun, trennya berubah jadi turun, dia kita gunakan sebagai target. Ya, ini panah yang sini aja deh. Nah, yang kita urusi sekarang fokusnya ke sini aja. Ke area kecil ini dulu. Range trading range terakhir ini. Mungkin saya kasih warna ungu ya, yang terakhir ya. Mm-mm. Betul. Ini yang kita pantau. Gunakan zone lampau sebagai target, ya. Dan kita pantau. Yang kita pantau adalah trading range yang ada sekarang, teman-teman. Ya, oke. Jadi nggak perlu Anda pantau ke sana. Nanti kalau dia sudah berubah jadi downtrend baru Anda perlu melihat ke sana ke sini. Dan pesan saya ini jangan lupa teman-teman, narik Vipo. Anda tarik dari impulsifnya. Jangan Anda tarik Vipo dari low ke high langsung begini. Nah, ini Anda mau cari apa?
ya. Oke. Karena kebanyakan ada orang yang bisa narik Vibo, cuman kurang tepat, kurang pas. Ya, jadi tren aktualnya sekarang si gold ini masih naik. Yang kita pantau ya ini, area trading range sekarang. Dia break ke bawah kah atau break ke atas lagi? Kalau break ke atas lagi ya mungkin supply di sebelah kiri ini teman-teman. Yang terakhir itu bisa aja jebol. Tapi kondisi sekarang belum. Ya, kondisi sekarang belum. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Silakan yang mau bertanya dulu. Mau tanya Pak Megan, Monggo, Pak Anto. jadi Pak Megan tadi kan bilang lebih baik menghindari market yang seperti ini ya. Istilahnya kan tadi kan naik turun 200 pips. Gitu. Naik turun 200 pips. Iya, dari 2749 tadi sore kan naik sampai 2772. Lebih lah teman. Mm-mm. Oke, Pak. Lalu, Nah, kemudian dari 2772 ketika semuanya berpikir ya sudah lah mungkin cuma koreksi sampai 2749 akhirnya kan semua buy ternyata malah turunkan lagi sampai ini sekarang. oke. Oke, Pak. Lalu, halo Pak Anto. Suaranya hilang. Eh, Ibaratnya kan sideways panjang ini di Set, antara dua range harga itu Sideways panjang dari dari tadi sore ya, tadi sore kan 2749 ke 2772. hmm, Nah, sebenarnya itu kemudian sebenarnya kemarin sudah saya gambarin sih Pak di sini Pak. Nah, kemarin saya sudah gambarin di weekly analysis bahwa potensialnya yang terjadi seperti ini Pak Anto. Nah, ini Pak. Potensinya dia akan tas demand dulu, naik, lanjut turun, naik lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang sideways panjang enggak Pak. Ini bukan sideways panjang Pak. Ini bukan sideways panjang. Price ini sekarang sedang ada di dalam range besar ini Pak Anto. ya. Antara low ke higher high ini. Nah, dari harga sekarang memang yang harus di break adalah ini Pak Anto. Low ini dulu atau high ini dulu Pak. Untuk Oh, lanjutin. 2730. Iya ya. Ya, untuk lanjutin tren turun atau dia mau lanjutin tren naik Naik. Nah, gitu Pak. Jadi ini bukan sideways sih. Ya pantulan harga aja terhadap reaksi terhadap demand-demand di sebelah kiri. Gitu sih Pak Anto. Jadi ini bukan sideways. Clear Pak Anto? hmm, sangat jelas Pak. Siap. Oke. Betul kita hanya perhatikan demand aja yang ada di dalam range. Iya Pak Luki, kebetulan nih pas chartnya juga bagus kan. Naik uptrendnya oke. Jadi kita gambarnya juga gampang. Jadi dari si gold ini teman-teman, level yang harus teman-teman perhatikan di minggu ini, ya ini.
high-nya itu 2785 atau low-nya ini dari range ini 2736. Tapi satu hal ya yang teman-teman harus pahami bahwa saya kemarin sempat spill di grup bahwa kalau Anda melihat sebuah break ya kayak gini, H1 ya itu waktu itu ya breaknya ini hanya ekor seperti ini, itu nggak menunjukkan bahwa break itu bisa kita gunakan sebagai signal higher high atau lower low. Karena bisa aja itu sinyal palsu atau fake out tadi. Dilanjut ke atas lagi. Jadi waktu Anda identifikasi si break tadi, betternya Anda cari break yang benar-benar clean, ada body close di sana. Ya, ada body close di sana. Yang menarik lagi, ini USD Kanada ini cukup menarik juga teman-teman. Untuk time frame besar ya. Nah, kalau kita rumuskan atau kita gambarin teman-teman, USD Kanada ini terjadi apa nih? Dari apa yang kita pelajari tadi, terjadi apa teman-teman? Kemungkinan uptrend. Ya, kemungkinan ini bisa uptrend. Betul, ada break, ada break. Ya teman-teman. Low-nya anggap aja dari sini ke atas. Oke. Ini cukup menarik secara weekly. Berarti kita bisa makan kenyang nih nanti di weekly nih. Kita tunggu penurunannya. Setelah turun, koreksi, kita cari kenaikannya. Nah, menunggu penurunannya ini teman-teman. Kita nggak hanya bisa cari entry di sini. Ini anggap aja ini area demand. Maybe ini area 50% sepertinya. Ya, 50%. Ya, berarti kan ini area tungguan kita. Oke. Berarti secara time frame besar, si USD Kanada ini sudah dijelaskan bahwa si chart itu berbicara ke kita bahwa setelah ini akan ada koreksi. Setelah koreksi, kita bisa buy. Ya, teman-teman. Setelah koreksi, kita bisa buy. Si time frame besarnya kasih tahu kita begitu. Kalau Anda seorang trader long term, mungkin Anda akan fokus di sini. Ya, Anda trader yang long term, position trader. Anda seseorang yang bekerja di laut mungkin, yang susah dapat signal internet mungkin. Tapi sekarang di laut pun sudah gampang ya teman-teman. Di kapal-kapal juga internet sudah gampang. Misalkan Anda posisi begitu, Anda bisa melakukan position trading. Tapi kalau kita nunggu ke sana kan terlalu lama ya. Kita nggak betah lah ya ceritanya. Kita bisa turunin time frame ke daily. Oke. Nah, di daily ini yang terjadi polanya masih kayak gini teman-teman. Pola megapun. Dan waktu dia break dari resisten, nggak begitu jelas.
Break dari support juga nggak begitu jelas. Hanya ekor-ekor saja. Berarti yang saya tunggu adalah break yang jelas dulu. Nanti saya cari pullbacknya. Untuk saya punya target sampai ke level tersebut. Setelah break yang jelas, saya cari pullback, koreksi. Saya sell, maybe sampai target ke sana. Target jauh saya, ya. Tapi jangan lupakan di sini tetap ada hambatan-hambatan. Jadi time frame besar dikonfirmasi oleh time frame kecil sebelum Anda entry. Di sini Anda masih menunggu break, Anda kecilin lagi ya 4. Oh, H4-nya juga masih still waiting. Dan breaknya ini bisa terjadi break ke bawah atau break ke atas lagi, teman-teman. Masih ada dua potensi. Bisa ke atas atau ke bawah. Oke. Jadi time frame itu cukup jadi penting untuk apa? Untuk acuan Anda. Jangan alergi sama time frame gede. Karena time frame gede yang memberitahu Anda arah market secara besarnya itu mau kemana. Ya si time frame besar itu tadi. Oke. BTC. BTC di sini ada break tapi hanya shadow saja. Ini kurang bagus untuk jadi signal. Break yang clear ini. Break teman-teman. Ya. Setelah break ini higher high muncul kan berarti. Oh, ini impulsif. Berarti kita sekarang tunggu korektif. Area korektif yang saya tunggu di QM level ini tadi. Area korektif koreksi yang saya tunggu ke sini. Harapannya kalau dia turun ke sini, dia bisa impulsif ke atas lagi. Ini the target. Selama di menit ini belum break, belum ada kata downtrend. Dia masih naik. Koreksi turun hanya sementara saja. Bukan primary movementnya dia. Ya, jadi tolong teman-teman pegang yang tadi saya bilang. Mana tadi? Ini ya. Anda nggak boleh bingung lagi. Anda mau buy atau sell. Karena teman-teman sudah saya spill cara mencari peluang buy atau sell. Dari mana? Dari struktur yang ada. Ya, dari struktur yang ada. Yang penting Anda tahu dulu biasanya mau buy atau sell dulu. Ya teman-teman. Lalu levelnya bagaimana? Tergantung breaknya ini tadi. Saya sudah gambarin tadi di sini. Ya teman-teman. Kalau breaknya sedikit, false break, ya Anda bisa cek Fibonacci 70%. Breaknya banyak, breakthrough, kita bisa cari koreksi 50%. Kalau ini saya jarang entry yang kanan ini. Saya lebih enjoy di sini. Ya, antara merah dan hitam, kalau disuruh memilih lagi, saya lebih enjoy yang mana? Saya lebih enjoy yang merah, teman-teman. Saya minum dulu, teman-teman. Ya, pola ini sudah cukup lama saya pakai. Dan sebenarnya yang saya sering share ke teman-teman juga polanya sama. Nggak jauh beda. Ya pola itu. Cuman mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, pattern dasar saya apa akan kebingungan.
Ini karena jam 10 saya ternyata ada janji sama teman saya. Sebelumnya teman-teman ada pertanyaan dulu. Saya mungkin bisa jawab dulu pertanyaannya. Sambil info ya teman-teman. Sekiranya Anda butuh materi pendalaman lebih dalam, teman-teman bisa ikut batch 27 ya. 16 kali pertemuan, bayar sekali, belajarnya Anda sampai paham. Anda ngulang di batch-batch berikutnya silahkan. Free. Cuman kadang-kadang kalau Anda ngulangnya terlalu lama, paling saya mintain 100.000. Biar ada effort. Ya teman-teman. Untuk yang membutuhkan pendalaman materi, yang mungkin Anda juga merasa, kok trading saya masih begini-begini aja, belum ada perkembangan. Teman-teman bisa tanya. Nanti ada nomor admin juga di sana kan, ya. Teman-teman bisa kontak di sini di bawah. Anda tanya dulu aja syarat dan ketentuannya seperti apa. Ini bukan paksaan, hanya yang membutuhkan saja, ya. Yang membutuhkan materi lebih lanjut, lebih dalam. Oke. Sekali lagi ada pertanyaan dulu teman-teman. Aman? So far so good ya. Oke, so far so good. Kita mungkin ketemu lagi di webinar depan lah awal-awal Februari. Nanti kita webinar lagi dengan materi yang berbeda. Nanti saya mau polling ke teman-teman apa materi yang sebaiknya saya bawakan nanti di webinar. Ya, semoga bermanfaat. Ini webinar nanti saya upload di YouTube mungkin di Minggu, hari Minggu. Jadi siapa tahu nanti jadi manfaat. Oke teman-teman, thank you untuk waktunya sudah hadir. Sukses selalu. Selamat malam, selamat istirahat, dan happy long weekend. Long weekend atau enggak ya? Oke, terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu, selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak. Saya izin end meeting ya teman-teman.